Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Sahabat Quran yang dirahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasanya. Sahabat Quran dirahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan ini Ustadz akan menyampaikan kisah dalam Al-Quran, yaitu kisah yang ke-9. Karena sekarang kita sudah berada di hari yang ke-9 di bulan Ramadan, yaitu mukjizatnya Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 104 sampai 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun min rabbil alamin haqiqun ala alla aqula ala Allahi illa al-haqq qad ji'tukum bibayyinatin min rabbikum fa arsil ma'i bani Israil qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas sadiqin فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. Dan ketika Musa berkata kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, sesungguhnya aku adalah utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Haqiqun ala alla aqula ala Allahi illal haq. Sudah sepantasnya bagiku untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian itu adalah yang benar-benar aja, ya. Qad ji'tukum bibayyinatin mir rabbikum. Saya sudah membawakan bukti yang nyata kepada kalian. Fa arsil ma'i bani Israil, dan lepaskanlah Bani Israel itu pergi bersamaku. Tapi dengan kesombongan Fir'aun ini, ya, yang kita sudah ketahui bersama, dia menantang Nabi Musa alaihissalam dengan kata apa? Jika engkau benar-benar utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan perkataanmu atau risalahmu yang kau sampaikan kepada kami ini benar, maka datangkanlah tanda-tanda kekuasaanmu, maka datangkanlah tanda-tanda kekuasaan Rabbmu. Maka Nabi Musa alaihissalam pun terkejut dengan tantangan itu. Tapi seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya Nabi Musa ini punya mukjizat, yaitu berupa tongkat. Ketika ditantang oleh Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam, maka Nabi Musa pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melemparkan tongkatnya yang pada saat itu berada di genggaman beliau atau di tangan beliau. Kemudian ketika Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkat tersebut, maka terjadilah perubahan wujud dari tongkat yang tadinya hanya kayu biasa, ya, berubah menjadi ular yang nyata. Kemudian juga dia menarik tangannya. Nabi Musa ini mukjizat yang kedua adalah dia menarik tangannya, tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya. Maka dalam surah Al-A'raf ini Nabi Musa alaihissalam memiliki jawaban dari tantangan Fir'aun, laknatullah alaih, ya, yaitu Nabi Musa melempar tongkatnya, seketika tongkat tersebut menjadi ular yang nyata. Kemudian juga dalam surah Al-Qasas Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa an alqiya 'asak falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbiron walam yu'aqqab
walam yu'aqib. Ya. Ketika itu karena Nabi Musa ini merasa takut ditantang oleh Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa agar apa? Agar melemparkan tongkatnya yang berada di tangannya tersebut. Ketika dilempar tongkatnya itu, seketika tongkatnya berubah menjadi ular lagi. Ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam merasa takut dengan kenyataan itu. Yang tadinya beliau alaihissalam melempar tongkat, seketika kok jadi ular. Akhirnya Nabi Musa walla mudbiran walam yu'aqib. Nabi Musa mundur ke belakang, ya, mundur ke belakang dan sambil melihat realita yang ada, tidak menengok ke kanan dan juga tidak menengok ke kiri karena terkejut dengan apa yang sedang terjadi. Kemudian apa kata Nabi Musa? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu lagi kepadanya. Ya Musa, aqbil wala takhaf. Wahai Musa, hadapi kenyataan itu, jangan takut. Ya, karena posisi itu Nabi Musa sudah dihantui atau sudah dikuasai hatinya oleh rasa takut. Ya, makanya Nabi Musa mundur ke belakang, kaget. Ya. Innaka minal aminin. Sesungguhnya engkau wahai Musa dalam keadaan apa? Termasuk orang-orang yang aman. Para pemirsa, sahabat Quran rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan motivasi ini Nabi Musa alaihissalam pun menghadapi kenyataan itu dengan rasa aman dan tidak lagi ada rasa takut dalam dirinya. Karena beliau yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rasa aman kepada saya dan tidak mungkin Allah mengingkari janjinya. Sahabat Quran rahmat Allah Subhanahu wa taala, tadabbur ayat ini Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwasannya panjang tongkat Nabi Musa itu sampai 10 hasta. Tongkat ini bercabang dua, ya. Kemudian tongkat Nabi Musa ini yang tadinya itu hanya tongkat biasa, kayu biasa, hanya saja Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa berupa tongkatnya, maka tongkat yang dipegang itu pun akan berubah sewaktu-waktu, dipakai untuk menghadapi kezoliman-kezoliman di masa kerajaan Fir'aun alaihi laknatullah. Kemudian dalam peristiwa ini juga perlunya keteguhan hati dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan dan juga peristiwa. Sahabat Quran rahmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sampai di sini saja. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekolah Hafiz Quran, bertauhid, berbakti, cerdas, berakhlak. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.